Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala yang diberikan kepada kita, sehingga sampai hari ini tanggal 30 Ramadan kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan beragam amal-amal soleh. Mudah-mudahan semua yang sudah kita upayakan dan kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang bermanfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu disediakan untuk kita kaum muslimin untuk terus berupaya memperbaiki diri, membersihkan diri kita dari noda dan kesalahan serta dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk kita terus berusaha memperbaiki diri kita. Bulan Ramadan telah menyisakan hal-hal bagi kita semua. Ada di antara kita yang benar-benar bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu sehingga termasuk orang-orang yang beruntung. Ada pula orang yang mengais keuntungan dengan sedikit di bulan itu. Bahkan ada pula orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan bulan itu sehingga tidak mendapatkan apapun di bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalani proses perjalanan dan aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan, tentu penting bagi kita untuk mencoba meneliti dan mencoba untuk mengevaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Adakah semua aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan, melalui sholat, melalui puasa, melalui infak, melalui iktikaf, melalui membaca Al-Quran dan lain sebagainya, telah mampu mengantar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa? Apa ukuran yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah kita ini sudah bisa beranjak menjadi orang yang bertakwa yang lebih baik kualitasnya? Yang penting untuk kita lihat pertama adalah bagaimana kita ini memiliki kualitas iman yang menjadi basis utama menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini bisa menjadi orang-orang yang memiliki keimanan yang berkualitas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan tanda dari orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi." Salah seorang dari kalian belum mencapai derajat iman yang sempurna selagi belum bisa menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah puasa kita ini telah menjadikan kita mampu menundukkan, mampu mengendalikan hawa nafsu kita untuk mengikuti ajaran-ajaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam kehidupan kita saat ini beragam tantangan-tantangan yang bisa menghambat kita
untuk mencapai derajat keimanan yang berkualitas. Sering kita tidak merasa bahwa ada hal-hal yang sebenarnya kalau dilakukan itu akan merusak kualitas iman kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang sangat berharga ini, marilah kita berusaha untuk menilai semua yang kita lakukan. Apakah kita ini masih melakukan segala sesuatu atas dasar hawa nafsu kita? Ada tendensi-tendensi yang sifatnya pribadi yang akan merusak keimanan kita. Ataukah kita ini sudah mampu menundukkan segala yang kita lakukan hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam kesempatan hidup kita saat ini, sering kita ini tergoda oleh hal-hal yang merusak iman kita. Seperti kita ini seringkali mencaci orang, seringkali memberikan komen yang tidak menyenangkan, seringkali kita ini meng-share berita-berita bohong, seringkali kita ini men-share berita-berita provokatif, yang itu semuanya pada akhirnya akan merusak iman kita. Manakala iman kita ini sudah tidak mampu kita perbaiki, kita tingkatkan kualitasnya, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dimulai dari hati kita. Rasulullah SAW mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di hati. Hati akan memperbaiki iman. Hati akan baik manakala lisan kita sudah baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Orang tidak bisa mencapai keimanan yang lurus selagi hatinya belum lurus. Hati manusia tidak akan bisa lurus selagi lisannya tidak lurus. Karena itu penting bagi kita untuk mencoba terus-menerus bagaimana kita ini bisa berimsak, menahan diri, menahan tangan kita, menahan lisan kita, menahan hati kita dari hal-hal yang akan merusak iman kita. Terutama kita bisa menjaga lisan kita dari menyakiti hati orang lain, dari mengungkapkan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang lain. Tip yang ditujukan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar kita mampu berinteraksi secara baik, sebagaimana diciptakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga dia mampu mencintai saudaranya layaknya dia mencintai dirinya sendiri. Karena itulah marilah kita bersama-sama terus berupaya agar semua yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini tidak rusak dengan hal-hal yang secara tidak sengaja kita lakukan. Mari kita perbaiki cara berinteraksi kita. Mari kita perbaiki cara berkomentar kita. Mari kita perbaiki semua aktivitas yang selama ini kita lakukan dengan berprinsip pada tip yang ditujukan oleh Rasulullah SAW, mencintai orang lain seperti layaknya mencintai diri kita sendiri. Jika kita tidak suka untuk dicaci, maka jangan kita mencaci orang lain. Jika kita tidak suka untuk disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Inilah prinsip penting yang harus kita jaga, sehingga apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak akan hilang begitu saja setelah Ramadan ini hilang. Karena itu, marilah kita terus-menerus berusaha bagaimana supaya aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kemudian menjadi tradisi-tradisi yang biasa kita lakukan sehari-hari. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini pada akhirnya bisa memberikan imbas bagi terbentuknya kualitas iman kita yang kemudian terimplementasi dalam amal-amal perbuatan kita yang menunjukkan pada moralitas dan etika yang tinggi, yakni akhlakul karimah. Karena inti daripada kualitas iman kita diukur dari bagaimana akhlak yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Karena itu ukuran untuk menilai apakah puasa dan semua aktivitas kita di bulan Ramadan ini sudah berhasil atau belum adalah dengan melihat bagaimana semua yang kita lakukan itu mampu memberikan imbas bagi terwujudnya kepribadian yang mulia,
yang diisi dengan moralitas dan akhlak-akhlak yang mulia, baik dalam ucapan maupun tingkah laku kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua yang sudah kita lakukan selama ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang dan bulan Ramadan yang lain. Allahumma amin. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.